وثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar hadis, sebenar-benar ucapan itu adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan yang di dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itulah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita mengambil yaitu sedikit pelajaran dari kisah seorang raja yang soleh dengan keluasan kerajaan dan kekayaannya, kekuatan bala tentaranya. Namun yang patut untuk kita perhatikan di sini, dia dengan semua itu, berbagai macam kemudahan itu, ternyata dia adalah hamba Allah yang soleh. Sehingga kita pun mendapatkan ibrah dan pelajaran, serta mendapatkan figur untuk kita ikuti. Siapa dia? Di beliau adalah yang pernah ditanyakan oleh tokoh-tokoh Quraisy ketika para ilmuwan Yahudi tanyakan kepadanya Muhammad itu 4 perkara. Kalau dia tahu berarti dia benar seorang nabi dari Allah. Benar dia utusan Allah. Tanyakan kepadanya tentang ruh. Tanyakan kepadanya tentang para pemuda. Tanyakan kepadanya tentang raja, yaitu Zulkarnain. Ya. Saudara kaum muslimin, dan Nabi pun diajarkan oleh Allah SWT. Allah mengatakan, wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang Zulkarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah aku akan bacakan kepada kalian tentang kisahnya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa. Sesungguhnya kami berikan kepadanya kedudukan kekuasaan di atas muka bumi ini. Wa atainahu min kulli shay'in sababa, dan kami berikan kepadanya jalan-jalan kemudahan untuk menggapai segala sesuatu. Saudara kaum muslimin, ayat ini memberikan tunjuk kepada kita bahwasanya kekuasaan, kedudukan, harta dan kekayaan itu semuanya datang dari Allah SWT. Bukan karena keunggulan dan kecerdasan kita. Itu semua dari Allah SWT. Seorang penyair berkata, idza kana aunullah lil fata mus'ifan ta'anna lahu muradu min kulli syai'in. Jika pertolongan Allah kepada seorang pemuda itu membantu, maka segala buruan dan cita-citanya akan datang menghampirinya dari segala arah. Wa illam yakun aunullah lil abdi fa awwalu ma yaqdi alaihi ijtihaduhu. Namun jika Allah tidak mau menolong seorang hamba, yang pertama kali yang akan mengalahkannya adalah
yaitu kesungguh-sungguhannya dan jerih payahnya. Inilah yang akan mengalahkannya. Fa'atba'a sababa, maka dia Zulkarnain ini pun menempuh suatu jalan. Hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah. Hingga ketika dia telah sampai di sebuah tempat terbenamnya matahari, itu di ujung barat, dia mendapati matahari itu tenggelam, terbenam di lautan yang bercampur dengan lumpur hitam. Wa wajada indah qauma, dia mendapati di samping tempat itu ada kaum yang besar. Saudara kaum muslimin, jadi nampaklah olehnya seolah-olah matahari itu tenggelam di dalam air laut tersebut. Nampaklah olehnya bahasanya seolah-olah matahari itu bersembunyi di dalamnya. Sehingga pahamlah beliau, menurut dugaannya bahwasanya di seberang sana sudah tidak ada lagi daratan. Di seberang sana sudah tidak ada lagi tempat untuk berjihad. Sudah tidak ada lagi tempat untuk menyebarkan agama Allah. Saudara kaum muslimin, jangankan tempat kaki berpijak, matahari pun tidak ada tempatnya, tidak ada yang menutupinya, sehingga dia masuk ke dalam lautan. Saudara kaum muslimin, ini menunjukkan apa? Raja ini di hatinya tidak ada buruan dunia, tidak ada ambisi-ambisi dunia. Dengan semua yang dia milikinya, dia gunakan untuk menyebarkan agama Allah. Saudara kaum muslimin, inilah salah satu kemenangan yang terbesar dalam sebuah, yaitu perjuangan. Saudara kaum muslimin, sehingga apa? Dia mendapati sebagaimana dikatakan oleh pemimpin Islam bernama Qutaibah bin Muslim. Suatu ketika beliau berdiri di bibir pantai, seraya berkata, demi Allah, seandainya aku tahu di seberang lautan ini ada manusia, aku pasti akan mengarunginya untuk berjihad di jalan Allah SWT. Saudara kaum muslimin, didapati di tempat ini suatu kaum yang besar. Mereka tidak beragama, didakwahkannya lah kaum tersebut. Begitu didakwahkannya, sebagian mereka ada yang beriman, sebagian mereka ada yang tetap kafir, zalim, membuat kerusakan. Allah menangkan panglima Islam ini, raja Islam ini. Allah menangkan dia karena beliau di antara tentara-tentara Allah. Allah mengatakan, wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan tentara kami, mereka lah yang pasti bakal menang. Dimenangkan. Allah pun berkata, qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adzib wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Zulkarnain, silahkan engkau mau menghukum mereka atau engkau mau berbuat baik kepada mereka. Apa kata Zulkarnain? Amma man zalama fasawfa nu'adzibu summa yuradu ila rabbih fayu'adzibu adzaban nukra. Adapun orang yang zalim, kami akan siksa mereka. Kami akan menghukum mereka. Ya, lalu dia akan dikembalikan ke sisi Tuhannya dan dia akan disiksa oleh Tuhannya dengan siksa yang keras. Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna. Adapun orang yang beramal soleh, maka baginya pahala sebagai balasan yang terbaik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Saudara kaum muslimin, di sini menunjukkan kepada kita tidak adanya perlakuan yang sama antara orang yang jahat dengan orang yang soleh, antara orang yang bertakwa dengan orang yang pendosa. Itu mereka memiliki perlakuan yang berbeda. Sebagian orang yang memiliki jabatan atau kewenangan itu terkadang tidak memperhatikan masalah ini. Bahkan ada di antara mereka yang menyalahgunakan amanah Allah ini, itu jabatan. Mereka justru memberikan kemudahan dan keluasan dan kewenangan kepada para pelaku dosa dan maksiat, serta mempersempit orang-orang yang beriman dan bertakwa. Saudara kaum muslimin, kelak mereka akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat tokoh kita ini, Raja Zulkarnain ini, dia mengatakan orang yang zalim jahat, kami akan menghukumnya. Kami akan menghukumnya. Orang yang baik, kami akan sampaikan kepadanya urusan kami yang mudah-mudah, perintah kami yang mudah. Saudara kaum muslimin, di dalam ayat ini juga menunjukkan betapa kuatnya keimanan seorang raja yang bernama Zulkarnain. Beliau menetapkan adanya keimanan terhadap hari berbangkit, karena di sanalah dia negeri kita yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya. Nabi kita telah menggambarkan sedikit ketika beliau melaksanakan sholat gerhana, beliau diperlihatkan surga dan beliau maju ingin memetik satu tangkai anggur. Lalu terpikir oleh Nabi kita SAW untuk tidak jadi memetiknya. Beliau mengatakan kepada para sahabat, seandainya aku jadi memetiknya,
kalian akan bisa memakan yang satu tangkai anggur ini selama dunia ini masih ada. Saudara kaum muslimin, ini baru satu tangkai. Bagaimana dengan dua tangkai? Bagaimana dengan satu pohon? Bagaimana lagi dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Saudara kaum muslimin, beliau Nabi SAW juga pernah mengabarkan kepada kita, Allah menciptakan 100 nikmat. Cuma satu Allah letakkan di muka bumi ini. Inilah yang kita bagi-bagi. Dan ini pun tidak ada habis-habisnya. 99 nikmat Allah SWT persiapkan, simpankan untuk hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Maka hanya orang yang bodohlah yang rela kehilangan nikmat ini. Nabi kita SAW bersabda, orang yang cerdas, orang yang mau memperbaiki dirinya, mengevaluasi dirinya, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Saudara kaum muslimin, di sini akan berakhir jabatan setiap orang yang memiliki jabatan. Di sini akan habis harta semua orang yang memiliki harta. Di sini akan terputus pernasapan, kekeluargaan, handai dan tolan, yaitu di hari berbangkit ini. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzi wa la yatasaalun. Jika sangkakala sudah ditiupkan, tidak ada hubungan nasab di antara mereka, tidak pula mereka saling bertanya. Seorang yang memiliki jabatan akan berkata, halaka anni sultaniya, aduh, ternyata sudah berakhir kekuasaanku. Seorang yang memiliki harta akan berkata, ma agna anni maliyah, ternyata hartaku itu tidak bermanfaat. Seorang yang memiliki kerabat handai tolan itu berkata, kenapa istri anak-anakku, saudaraku itu lari dariku. Bahkan ada seorang istri menghujat suaminya di hadapan Allah. Ya Allah, laki-laki ini dulu suamiku di dunia. Dia tidak mengajarkan kepadaku agama, ilmu adab dan etika. Dia hanya memberiku makan dari roti di pasaran. Saudara kaum muslimin, maka ini dia keimanan tentang hari berbangkit. Kemudian wa amma man amana summa atba'a sababa. Kemudian beliau pun menempuh satu jalan. Hatta idza balagha matli asy-syamsi wajadaha tad'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Sehingga manakala beliau sampai di tempat terbitnya matahari. Di ujung barat tadinya, sekarang ujung timur. Wajadaha tad'u ala qaumin. Beliau mendapati matahari ini terbit di atas satu kaum yang kami tidak jadikan penutup, penebeng bagi mereka dari cahaya matahari. Artinya mereka ini adalah kaum yang bodoh, kaum yang primitif, terbelakang. Namun kelembutan dan kasih sayang seorang pemimpin Islam ini tidak membiarkan mereka, tidak membiarkan sedikit pun rakyatnya dalam kesengsaraan. Saudara kaum muslimin, dibangunlah bendera ilmu di negara ini. Dikirimnya para dai, dimakmurkannya para ustadz dan para ulama. Diajarkannya mereka tata cara mengelola negara, bagaimana mengolah bumi, sehingga berdirilah sebuah negeri yang berasaskan Islam, yang diberkahi oleh Allah SWT dari langit dan bumi. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk-penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, kami akan bukakan baginya keberkahan dari langit dan bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara kaum muslimin, kemudian Allah SWT menyebutkan perjalanan beliau yang ketiga. Demikianlah seorang mukmin tidak akan ada yang bisa menghentikan gerak langkahnya kecuali kematian menemuinya. Dia pun berjalan memakmurkan negeri ini, bumi ini dengan ilmu dan iman, mengajak para penduduknya untuk memakmurkan negeri akhirat mereka. Bahkan saudara kaum muslimin, Imam Mujahid berkata, Zulkarnain ini beliau adalah salah satu dari 4 raja dunia. Maksudnya dunia ini secara keseluruhan tidak pernah dipimpin oleh satu raja kecuali 4. 2 mukmin dan 2 kafir. 2 mukmin adalah Raja Zulkarnain dan Sulaiman. Kemudian 2 yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanasar. Saudara kaum muslimin, Allah menyebutkan, summa atba'a sababa. Kemudian beliau pun menempuh satu jalan. Sebagian ulama tafsir berkata beliau menempuh ke arah utara bumi, ke arah utara.
hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauma, sehingga begitu beliau mendapati yaitu dua gunung, maka didapati di antara dua gunung itu ada suatu kaum. La yakadu yafqahuna qawla, hampir saja kaum ini tidak memahami pembicaraan. Sebagian ulama tafsir berkata li ujmati alsinatihim, karena ajamnya bahasa mereka. Mereka memiliki bahasa ajam. Namun demikianlah Raja Zulkarnain diberikan kemudahan untuk mencapai segala sesuatu, sebagaimana dimudahkannya kepada Nabi Sulaiman untuk memahami bahasa semut, bahasa hewan, bahasa jin dan lain sebagainya. Ya, Allah mudahkan bagi beliau sehingga mereka mengatakan dengan terkenalnya dia sebagai seorang raja muslim yang cerdas dan pintar, sampai orang-orang ajam pun tahu beliau adalah orang yang ahli dalam berbagai macam strategi. Mereka menawarkan karena ketahuan mereka, tahunya mereka keahlian raja ini. Mereka berkata, ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj, mereka adalah kaum manusia yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainakum wa bainahum sadda. Maukah kami memberikan imbalan upah kepadamu agar engkau membangunkan untuk kami dinding yang menghalangi antara kami dengan mereka. Apa kata raja ini? Sebagai bentuk tawaduknya dan tidak tertariknya dia dengan apa yang ada di tangan manusia. Ya, apa kata dia? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Dia berkata, apa kedudukan yang diberikan Tuhanku kepadaku itu lebih baik daripada upah yang kalian tawarkan kepadaku. Ya. Demikianlah, beliau hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Namun apakah orang yang mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, apakah dia merugi? Tidak. Dia tidak merugi. Allah yang akan membelanya. Seorang penyair mengatakan, bagaikan awan yang menghujani lautan, namun sedikit pun awan itu tidak berjasa kepada lautan. Karena air yang dihujani oleh awan itu pun juga itu berasal semuanya dari lautan. Saudara kaum muslimin, namun apa kata beliau? Beliau mengatakan, fa'inuni biquwwah, tapi tolonglah aku dengan kekuatan kalian. Aj'al bainakum wa bainahum radma, aku akan buatkan untuk kalian dinding yang menghalangi antara kalian dengan mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ini sebagian ulama mengambil faedah bahwasanya keutuhan sebuah negara, keamanan sebuah negara itu akan aman apabila pemimpin dan rakyatnya bersatu padu. Namun jika pecah antara pemimpin dan rakyatnya, tidak akan ada keamanan di negeri tersebut. Tidak akan datang suatu hari kecuali hari sebelumnya lebih baik daripada setelahnya. Saudara kaum muslimin, maka dibantulah Raja Zulkarnain. Beliau mengatakan apa? Aj'al atuni zubral hadid, datangkan kepadaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sadafain, ketika potongan-potongan besi ini sudah setara dengan dua puncak gunung itu, qalam fuhu, kemudian tiuplah api. Hatta idza ja'alhu naran, ketika besi-besi ini sudah menyala bagaikan api, ufrik alaihi kitro, aku akan tuangkan kepadanya timah yang meleleh. Pamasta'u, sehingga dia pun menjadi sebuah dinding yang kuat. Pamasta'u ayazharu wa mastata'u lahu naqba, mereka tidak akan mampu untuk mendakinya, tidak pula mereka mampu melobanginya. Apa kata raja yang soleh ini? Beliau mengatakan, qala hadza rahmatum min rabbi, ini semuanya adalah rahmat dari Tuhanku. Semua kekayaan, kekuatan, kekuasaan, keahlian yang diberikan dia sandarkan kepada Allah. Ini mirip seperti berkata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani azkuru am akfur. Ini semua adalah karunia Tuhanku untuk dia menguji diriku. Apakah aku ini hamba yang syukur atau yang kufur? Saudara kaum muslimin, semuanya adalah ujian dari Allah SWT. Saudara kaum muslimin, kemudian apa kata beliau? Fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka. Apabila telah datang janji Tuhanku, dia akan dijadikannya hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku itu benar datangnya. Saudara kaum muslimin, nanti menjelang hari kiamat dia akan hancur dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sebuah kekuatan yang besar. Sampai dikatakan Nabi Isa yang kekuatannya bisa membunuh Dajjal tak mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan mereka ini kaum yang banyak. Tidak mati satu dari antara mereka kecuali meninggalkan 1000 keturunan. 1000 keturunan. Saudara kaum muslimin, Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, bawalah hamba-hambaku bersembunyi
Karena aku akan mengeluarkan satu dari makhlukku, tidak ada kekuatan bumi pun yang mampu mengalahkannya. Sehingga ketika mereka Ya'juj dan Ma'juj sudah merajalela di muka bumi, mereka berdiri di sebuah bukit dan berkata kepada para pengikutnya, sekarang kita telah mengalahkan penduduk bumi, mari kita kalahkan penduduk langit. Mereka melemparkan anak panahnya. Lalu anak panah itu pun kembali dengan bersimbah darah sebagai ujian dari mereka. Raja yang soleh ini dimudahkan oleh Allah untuk menahan kejahatan yang besar karena bersatunya antara pemimpin dan rakyat. Maka semoga Allah menjadikan negeri kita menjadi negeri yang aman. Siapapun yang bertekad dan berniat membuat makar terhadap Islam dan umat Islam di negeri ini, semoga makar kejahatan itu segera menimpanya. Semoga Al-Jabbar yang maha kuasa, yang maha besar itu segera memberikan kematian kepada orang-orang yang membunuh dan membantai saudara-saudara kita di Palestina, di Irak, di Syam, di Yaman. Dan semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat dengan taat kepadanya. Memberikan kepada kita semua yang hadir di sini husnul khotimah, menjauhkan kita dari su'ul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa asmati amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.